Hai dulur-dulur, kali ini Pak Imin mau cerita film Thailand yang rilis pada tahun 2010. Film ini agak menyimpang ya, tapi jangan lihat penyimpangannya, lihat aja ceritanya yuk. Cerita dimulai ketika cewek cantik bernama Pai yang belajar di sebuah kampus. Pai ini tinggal di sebuah asrama. Dia memilih untuk pindah kamar karena merasa risih dengan temannya yang bernama Jin yang ternyata seorang femme atau cewek yang suka dengan cewek. Dia menelpon ibunya mengabari kalau dia sudah pindah kamar. Setelah memberisi barangnya, Pai ke kamar mandi. Setelah keluar kamar mandi, dia dikejutkan dengan seseorang di dalam kamarnya yang terlihat seperti cowok yang bernama Kim. Pai tidak percaya kalau Kim ini adalah seorang cewek karena penampilannya dari atas hingga bawah benar-benar penampilan cowok. Kemudian Kim membuktikan kalau dia adalah cewek dengan cara menunjukkan asetnya. Pai ingin pindah kamar lagi karena risih dengan penampilan Kim, tapi usahanya tidak berhasil karena dia baru saja pindah kamar. Karena tidak diperbolehkan, akhirnya Pai membatasi kamarnya dengan lakban. Kim dan Pai tidak boleh melewati wilayah masing-masing. Sebenarnya Pai cuma tidak suka dengan penampilan Kim saja yang seperti cowok. Suatu pagi ketika Kim terbangun, ternyata Pai sudah pergi ke kampus. Kemudian Kim membantu merapikan tempat tidur Pai. Karena tempat tidur Pai ini masih berantakan. Dasar cewek pemalas, tapi untung cantik ya. Saat berangkat ke kampus, Kim dibully cowok-cowok di sana karena penampilannya seperti laki-laki. Saat di kelas, Kim melihat Jin yang sedang menangis. Lalu Kim memberikan sapu tangannya pada Jin. Jin merasa suka dengan Kim karena perhatian yang dia berikan. Jin berpindah ketika Kim sedang bermain PS di kamar. Karena merasa terganggu, Pai merasa kesal dan marah pada Kim. Tiba-tiba Jin datang masuk ke kamar Pai. Jin pun terkejut karena dia melihat Kim berada di sana. Dia tidak menyangka kalau Kim adalah teman satu kamarnya Pai. Pai kemudian menebak kalau orang yang dibicarakan Jin sepulang kampus kemarin adalah Kim. Jin lalu meminta diperkenalkan pada Kim. Karena Pai risih dengan hubungan yang tidak normal, dia membiarkan Jin dan Kim ngobrol. Di sini Kim memberikan tanaman yang dia rawat kepada Jin. Di pagi harinya ketika Pai masih tertidur, Kim mulai memasak sarapan. Sebelum pergi ke kampus, Kim memberikan sebagian masakannya pada Pai. Kedekatan Pai dan Kim mulai terjadi. Mereka mulai bincang-bincang di kamar. Saat Pai di kamar mandi dan sedang telepon temannya, dia bercerita kalau dia sekamar dengan Tom alias cewek berpenampilan cowok. Pai bercerita kalau dia merasa geli melihat hal tersebut. Kim yang mendengarnya pun merasa sedih. Tiba-tiba Jin datang untuk mengembalikan sapu tangan yang tempo hari dipinjamkan Kim. Ternyata ayah Kim ini punya perkebunan anggur. Di sini ayahnya Kim mengirimkan paket minuman anggur untuk dikirim kepada bibinya Kim yang punya kafe melalui karyawannya. Karena karyawannya tidak bisa menemukan alamatnya, akhirnya paket minuman anggur tersebut dititipkan kepada Kim. Sebenarnya Kim juga tidak tahu di mana alamat kafe bibinya. Kim bertanya kepada Pai di mana alamat kafe tersebut. Pai sendiri memberikan arahan di mana letak kafenya, tapi diberikan arahan yang membingungkan. Akhirnya Kim mencoba mencari alamat kafe bibinya sendiri. Karena sudah muter-muter hingga malam tidak ketemu, akhirnya Kim berhenti di tepi kolam. Tiba-tiba Pai mendatangi Kim dan mengantarkannya ke kafe yang sedang dicarinya. Scene berlanjut ketika Kim dan Pai sampai di kafe bibinya Kim. Bibinya mengira kalau Pai adalah pacar Kim. Mereka pun menikmati makanan di kafe bersama. Sebuah chemistry mulai terbentuk di antara Pai dan Kim. Setelah pulang dari kafe dan sampai di kamar asrama, ternyata kamar mereka bocor. Kim membantu membersihkan kasur dan lantai yang basah karena kamar mereka bocor. Pai sedikit kesal karena kasurnya basah. Kemudian Kim menawarinya untuk menggunakan ranjangnya kepada Pai. Dan Kim akan tidur di bawah di lantai. Saat sedang ngobrol, tiba-tiba listrik padam. Tak disangka ternyata Kim ini takut dengan gelap. Kemudian Kim memeluk Pai karena takut. Pai lantas tertawa melihat tingkah Kim yang takut akan gelap. Sambil menunggu PLN on lagi, mereka menyalakan lilin. Mereka pun bermain bayangan tangan dan mereka semakin dekat dan semakin dekat bibirnya. Pagi harinya setelah bangun Pai dan Kim menyatukan ranjang mereka sekarang sudah berdamai. Tidak ada lagi pembatas ruangan dengan lakban. Tidak ada wilayah masing-masing. Hari-hari mereka semakin dekat dan semakin dekat. Kim dan Pai banyak menghabiskan waktu di kamar berdua. Suatu hari ketika gengnya Pai ini mau masuk kelas, mereka dibully oleh cowok-cowok tulen. Di sini Kim dicium Pai dan Jin yang melihatnya pun cemburu. Saat kelas usai, Pai sudah ditunggu seorang cowok bernama Van.
Ternyata Van ini adalah cowok yang dijodohkan dengan Pai. Saat Van mengajak Pai pergi, terlihat Kim cemburu. Karena hal ini, Kim menenangkan dirinya dengan pergi ke kafe milik bibinya. Malam hari saat Kim sedang santai di luar kamar, dia melihat Pai sudah pulang. Di sisi lain, Pai menegaskan kepada Van kalau dia tidak suka kalau dia mengaku pacarnya. Saat melihatnya, Kim mengira kalau mereka semakin dekat dan mereka beneran pacaran. Kim masuk ke kamar, kemudian beristirahat. Saat Pai sampai di kamar, dia bertanya kepada Kim, dan Kim bilang kalau dia sedang migrain. Pai pun memijat kepala Kim agar lebih enakan. Saat sedang memijat kepala Kim, tiba-tiba ada yang mengetuk kamar mereka. Ternyata itu adalah Jin. Jin bilang kalau AC kamarnya mati, dia mau numpang tidur bersama mereka. Pai bilang pada Jin kalau Kim sedang sakit kepala. Dengan gesit, Jin memijat kepala Kim dan malam itu mereka tidur bertiga. Scene berpindah pagi hari. Saat di kelas, Pai mendapatkan sebuah catatan di dalam bukunya. Catatan itu adalah sebuah ajakan dari Kim untuk mengajak Pai makan di kafe bibinya. Pai pun setuju untuk makan bersama berdua dan mereka janjian sepulang kuliah. Saat mau OTW ke kafe, tiba-tiba Jen dan Boy datang. Mereka bilang kalau mereka ingin pergi bersama mereka berdua. Di sini Pai sudah tidak mood lagi untuk pergi karena Pai cuma ingin pergi berdua saja dengan Kim. Pai langsung saja meninggalkan mereka bertiga. Yang pergi ke kafe adalah Kim, Jen, dan satu lagi temannya yang bernama Boy. Di tempat lain, Pai menenangkan diri dengan menelpon Van. Saat sedang teleponan, ada panggilan masuk dari Kim. Tiba-tiba Kim sudah ada di samping Pai. Mereka sebelahan tapi tetap saja teleponan. Saat balik ke kamar, mereka bincang-bincang tentang mencintai seseorang. Saat sedang asik ngobrol, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Kim dan Pai sudah tahu kalau yang datang adalah Jin. Mereka merasa terganggu. Mereka pun menghiraukan Jin dan lanjut bercanda berdua di bawah selimut. Oh shit. Suatu hari saat Kim dan Pai jalan berdua, tiba-tiba ada yang memanggil Pai. Ternyata itu adalah Van. Van memberikan surprise buket bunga pada Pai dan mengajak untuk jalan. Di sini wajah Kim terlihat tidak suka, namun tiba-tiba Jin datang dan mempunyai usul untuk pergi berempat. Mereka pun pergi berempat. Saat di pasar, Van terus mendekati Pai. Terlihat kalau Kim tidak suka melihat mereka berdua bermesraan. Lalu Kim membalas dengan menanggapi apa yang diomongkan Jin. Dan terlihat juga raut tidak suka pada wajah Pai. Di sini mereka saling manas-manasin satu sama lain. Saat istirahat menunggu makanan datang, Pai memberikan kode pada Kim untuk pergi meninggalkan mereka berdua. Pai beralasan kalau ada barangnya yang hilang dan Kim menawarkan diri untuk membantu mencarinya. Tapi Jin yang tanggap langsung menyela dan menawarkan diri untuk menemani Pai. Setelah ditinggal Jin dan Pai, Van mengobrol dengan Kim. Van bilang kalau ibu Pai tidak suka dengan cewek yang berpenampilan cowok alias Tom. Atau jika putrinya Pai yang mempunyai hubungan yang tidak normal, bisa-bisa ibunya akan gila. Kim yang tersinggung pun meninggalkan Van begitu saja. Singkat cerita, Pai, Van, dan Jin mencari Kim tapi tidak bisa menemukannya. Saat Pai sampai di kamar, ternyata Kim juga belum pulang. Sesaat kemudian Kim datang dan disambut omelan dari Pai. Pai tidak suka dengan apa yang dilakukan Kim pada Jin. Kim pun juga marah dengan Pai karena Pai juga dekat dengan Van. Saat debat, Kim merasa tersinggung dengan ucapan Pai lalu dia pergi keluar dari kamar. Pai merasa menyesal dengan apa yang diucapkannya tadi, lalu dia pergi untuk mencari Kim. Ternyata di luar sedang hujan. Saat mencari Kim keluar, ternyata Kim sedang berteduh di telepon umum. Di sini Kim pergi bukan karena ngambek ya, tapi dia pergi mencari roti. Karena dia tahu untuk mengembalikan mood Pai yang jelek, dia harus makan makanan yang manis seperti wajahnya Pai. Kim meminta maaf atas apa yang dia lakukan dengan Jin. Karena merasa tersentuh, akhirnya Pai memeluk Kim. Saat kembali ke kamar, mereka mengeringkan badan mereka. Disinilah hubungan mereka semakin dekat dan ada adegan hot pun terjadi antara Kim dan Pai. Saat bangun tidur pun adegan yang saling menghangatkan terjadi lagi. Mereka juga sarapan bareng, foto-foto bareng layaknya pasangan normal. Saat sedang bermesraan, tiba-tiba Van menelpon dan Kim pun merasa kesal, tapi ditenangkan Pai. Pai bilang yang dicintainya hanyalah Kim. Kim bertanya kepada Pai, gimana kalau hubungan mereka dipublikasikan? Tentu saja Pai menolaknya. Dia belum siap kalau harus mempublikasikan hubungan mereka, terutama kepada ibunya. Singkat cerita, Pai sedang menemani ibunya belanja. Kemudian ibunya mengajak Pai untuk singgah ke asramanya. Pai yang tidak bisa menolak, dia berusaha menelpon Kim tapi
teleponnya tidak aktif. Saat Pai tiba di kamar, untungnya tidak ada Kim di sana. Sebelum melihat semua kamar Pai, ibunya masuk ke kamar mandi. Saat itu Pai menyembunyikan foto dia dengan Kim. Saat Kim kembali ke kamar asramanya, ibunya sangat terkejut melihat Kim. Tapi setelah Kim memberikan salam pada ibu Pai, dia baru tahu kalau Kim adalah seorang cewek. Kim yang tahu ibunya Pai tidak suka cewek berdandan cowok, dia berpura-pura menjadi temannya Pai dari kamar yang lain. Dia beralasan untuk meminjam buku dari Pai. Saat Kim pergi, ibunya Pai memperingati jangan sampai Pai bergaul dengan orang seperti Kim. Karena Kim mendengar dari balik pintu, Kim pun sedih dan galau. Keesokan harinya Kim merasa demam. Pai merawat Kim dan dia izin untuk pergi sebentar karena dia akan mengikuti ujian. Dia menyuruh Kim untuk istirahat. Pai merawatnya dengan menyelimutinya dan memberikan tutup mata pada Kim agar dia bisa tidur. Saat sedang di kampus, Jin bertanya tentang Kim dan Pai bercerita kalau Kim sedang demam. Saat sedang ujian, Jin kabur dari kelas dan masuk ke kamar Kim. Di sini Jin memijat kepala Kim karena mata Kim tertutup. Dia tidak tahu kalau itu adalah Jin, bukan Pai. Saat Pai pulang dari ujian dan masuk ke dalam kamar, dia terkejut dengan adegan yang dia lihat. Kim sedang pelukan dengan Jin begitu mesra. Kim yang tersadar kalau yang dipeluknya bukan Pai berusaha untuk menjelaskan kalau ini salah paham. Karena Pai sudah marah, dia membanting akuarium yang pernah diberikan oleh Kim. Lalu dia pergi dan menangis. Kim berusaha mengejar Pai dan mencari ke tempat-tempat yang mungkin Pai ada di sana, tapi hasilnya tetap nihil. Saat sedang mencari Pai, tiba-tiba Jin menelpon Kim. Dia bilang kalau dia akan bunuh diri. Kim lalu menghampiri Jin dan dia menjelaskan kalau yang dicintainya adalah Pai, bukan Jin. Ternyata Pai pergi dan pulang ke rumah ibunya. Ibunya berusaha menghibur Pai dan menenangkannya. Keesokan harinya Kim mendatangi rumah Pai. Kim memberanikan diri untuk meminta restu atas hubungan Kim dan Pai. Di sini ibunya mengeluarkan khotbah no jutsunya Naruto dan menasihati Kim agar kembali ke jalan yang benar. Obrolan mereka didengar Fan dan juga Pai. Kim masih kekeh dengan pendiriannya. Lalu ibu Pai memanggil Pai untuk turun dan menanyakan apakah dia akan meneruskan hubungan yang tidak normal ini. Dan dia juga bertanya apakah Pai mencintai Kim. Ternyata jawaban mengejutkan dari Pai. Dia bilang kalau ingin mengakhiri hubungan dengan Kim, dia adalah cewek normal. Kim yang mendengar jawaban Pai sedih, lalu dia pergi sambil menangis seperti anak kecil yang sedang nangis dan mengadu ke orang tuanya setelah dijalin temannya. Kim memutuskan untuk kembali ke tempat orang tuanya. Keesokan harinya Pai kembali ke asramanya. Ternyata Kim sudah pergi, yang tertinggal hanyalah kenangan mereka berdua. Singkat cerita, Pai mencari Kim ke tempat tinggal orang tuanya. Di sana Pai bertemu dengan ayahnya Kim. Feeling ayahnya Kim ini tepat sekali. Dia sudah tahu kalau yang datang ini adalah Pai yang sering diceritakan anaknya Kim. Akhirnya Kim dan Pai bertemu lagi. Mereka pun berpelukan dan film pun selesai.